Lalu bentar, Pak. Nah, ini coba nomor 2 ini, Pak. Siap Ibu, belum kami kolomnya belum Ibu. Oh, kolomnya belum. Siap, tapi untuk isinya sudah Min, tapi untuk garisnya belum. Oh. Bentar, Pak. Nggak apa-apa, nggak masalah ininya, Pak. Kan ini kan disuruh menampilkan kebutuhan kalau nggak salah ya kan. Kalau di OO-nya itu minta 50 gitu kan. Kalau Ya. yang di AA itu berapa? Tinggal dikalikan 2, harusnya formulanya gitu. Nah, Siap. ini kan saya biasanya ngecek di formula ini ya, Pak ya. Jadi kalau Siap. kemarin itu pengalaman yang saya lihat di UTS, itu beberapa itu tinggal tiba-tiba ada 100 gitu loh, Pak. Nah, kalau bisa ada ditunjukkan kolom formulanya ini. Misalnya kayak ini kan ada perkalian antara ini dan ini. Mungkin kalau saran saya ini Pak, di freeze Pak. Jadi kalau bisa di freeze itu tinggal di drag. Kalau ini kan 1. Jadi kalau yang di BB ya berarti kan ini kali ini. Nah, ini kan Bapak manual. Siap Gitu. Ibu. Di dolar itu Ibu. Di Siap. dolar bisa lebih cepat malahan Pak. Kalau ini kan di dolar gini depannya. Nah, ini bisa lebih cepat, Bapak nggak usah mikir ngerjakannya, nah langsung. Yang bawah ini ikut dolar. Karena kan yang dipatok kan yang dari OO3 itu. Siap Gitu. Ibu. Ya. Lalu yang kedua itu waktu kalau nggak salah ya Pak ya. Nah, kalau yang waktu itu ini apa ini? AA ditambah OO 2 ditambah 2. Nah, gini Pak, untuk menghitung waktu ini masih salah Pak. Jadi, kalau untuk menghitung waktu itu malah dibalik. Kita mulainya dari yang paling bawah, level yang paling bawah. Siap. Kalau di sini itu levelnya kan ini harusnya ke atas ya. Nah, ini kan yang paling bawah. Misalnya kalau kita OO itu yang paling bawah sendiri itu adalah A dan B, Pak. Nah, berarti malah ngitungnya dari atas. A itu adalah 2 kan kita menghitung berapa sih lama waktu yang dibutuhkan sampai ke tahap produk itu tadi kan. Nah, berarti waktunya ini kan kalau A itu lead time-nya itu kan 2. Nah, ini 2. Ditulis begini. Lalu kalau yang B itu kan lead time-nya 2. Nah, sedangkan baru naik lagi ke AA. AA itu kan lead time-nya 2, berarti 2 tadi ditambah 2. Salah itu ini kan 2 ditambah sama dengan 2 itu kan lead time-nya dari AA ditambah 2 yang dari A gitu. Nah, sedangkan yang tadi BB juga sama Pak, BB itu kan nunggu A dan B. Lead time-nya AA itu sendiri ya Pak, sorry berarti kan dia 2. Nah, yang BB Pak, yang jadi masalah, BB itu kan antara A dan B gitu kan ya Pak. Nah, makanya
Di sini, kalau di sini itu maka kita membutuhkan waktunya itu ngeliat dulu. A sama B itu waktunya yang paling lama yang mana? Nah itu yang diambil. Soalnya gini, kan ini A dan B itu kan dirakit kan Pak. Nah berarti kalau misalnya misalnya gini, A itu 2 sama waktunya itu 2, ini kan kebetulan sama ya litannya. A itu 2, B-nya itu 3, maka yang diambil itu 3. 3 ditambah 1. Begitu. Sama waktunya. Nah, karena ini BB itu nunggu A dan B, maka kita bisa ngambil salah satu. A ditambah dengan 1. Gitu. Nah, yang OO Pak, sama yang OO. Nah, karena litemnya AA itu kan cuma 2, jadi dia nggak ada lagi, maka kita ngambilnya yang 3 tadi. 3 ditambah oleh 3 itu dari BB ditambah 3 ditambah 2 itu 5. Maka untuk total waktunya itu ya sekitar 5 minggu atau 5 hari. Begitu. Ini untuk produk OO ya Pak. Mungkin ada yang ditanya dulu. Berarti untuk yang diambil hanya waktu terlama dari subnya Ibu? Iya Pak, kan kita itu ingin mengukur kira-kira berapa sih lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu OO, satu XX dan yang lainnya. Nah, untuk pada jenjang misalnya kan, ini kan level 0, 1, 2. Nah, untuk menghitung lama total waktu di jenjang di level 0, maka kita harus tahu di masing-masing level. Membandingkan pada masing-masing level. Misalnya ini nanti ada AA, BB, mungkin ada yang lainnya juga. Nah, tapi kan kita membandingkan dulu. Kan untuk inputan BB itu adalah ada A dan B. Maka otomatis kan kita ngambil yang waktu yang paling lama. Logikanya. Karena kan waktu yang paling lama itu yang kita kan menunggu gitu kan Pak. Misalnya A-nya 2, yang B itu 3 ya berarti A ini kita nunggu. Gitu kan. Jadi yang dipaskan itu ya yang di B3 begitu. Terus nanti ditotal dengan waktu yang di atasnya. Gitu. Siap Ibu. Yang kami bingung juga yang BB yang di sebelah kanan ini Bu. Yang ini. Tambah kolom lagi itu benar atau tidak Mbak? Karena BB kan dapat dari A2 sama B2 Mbak. BB itu dapat dari ini kan sebelah sini ya Pak ya. Yang kanan Ibu, yang di X triple X itu ada unsur BB. Kami pikiran bahwa BB itu dari sini kan Pak. A sama B. Oh A dan B. Iya bisa Pak. Iya. Kan ini kan di copy ambil dari sini kan karena ambilnya ya. Kami tambah sendiri nih Bu. Iya Pak bisa. Tapi ini salah loh Pak. B-nya 4. Ini kan 2. Soalnya BB-nya yang atas 2 Ibu. Oh enggak pengaruh Pak. Oh tidak terpengaruh. Jadi kalau ini potongannya ini kan di sini. Kalau dia butuh 2, maksudnya begini Pak. Untuk BB ini kan dia butuh 2, sedangkan di sini BB-nya cuma 1. Jadi bill of material itu dipotong untuk dimasukkan itu bisa. Enggak terpengaruh Pak. Dia cuma melihat kebutuhan di atasnya ini loh. B ini kan bilang untuk membuat XX itu dia butuh 2B. Nah kan berarti kan untuk membuat 1 BB itu saya perlu 2A dan 2B. Siap. Bacanya gitu, kalau ini dipotong untuk membuat 1 BB, bukan berarti BB ini 1 enggak. Untuk membuat 1 BB itu perlu ada 2A dan 2B. Siap. Nah kalau misalnya dia ada 2, ininya ganti 2, enggak Pak. Yang dituliskan di sini itu maksudnya adalah untuk membuat 1 komponen produk itu dia butuh berapa. Nah, 1 ini menandakan di atasnya. Kalau XX berarti untuk membuat 1 XX itu ternyata dia perlu 2B. Tapi kalau OO dia perlu 1B. Gitu Pak. Siap Ibu. Nah ini kan makanya ditanya, ini saya lanjutkan ya Pak yang pada tanggal berapa kalau dia tanggal 17 Agustus. Nah ini, kalau nggak salah ada ketentuan tanggal merah kalau nggak salah ya Pak ya. Nah itu Bapak sesuaikan. Ini contohnya, OO itu 5, berarti ya ditarik, mundur 5. Berarti kalau tanggal 17 ya berarti 16, 15,
15, 14 ya kan? Entar, ini kan hitungannya begini. 17, tanggal 11. 16. Yang tanggal merah berapa Pak? Bisa ditontonkan dulu 15, 14 gitu kan? Mundur kan ini. 13, lalu 12, 11 sama 10 ya Pak ya? Nah ini. Tanggal merahnya tanggal berapa Pak? 11. Ada tanggal merah nggak Pak? Nggak, yang di soal itu. Saya tanggal 16 tuh hari Minggu Ibu. Soal tidak ada. Oh, nggak ada tanggal merah. Nah kalau soalnya nggak ada tanggal merah nggak apa-apa Pak. Kalau nggak ada kalau dia ada ketentuan tanggal merah baru kan ini dia bilang kan untuk membuat OO itu adalah 5 hari, ya kan? Tanggal 17 itu dia sudah harus jadi kan. Nah berarti kan ini narik ke belakang 5 hari. Satu ini, nah ini kan OO itu perlu dibuat 5 hari sebelum ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini periode ini kan, ini, itu adalah dia mulai membuat apa? Ya ini tadi ngomongnya AA itu kan, AA dan BB itu 2. Nah ini dia AA. Ini kok nggak ikut besar. Kalau bikin gancapnya itu yang kemarin itu loh Pak, di PPT saya itu ada kalau nggak salah. Nah ini yang misalnya gini. Nah ini AA kan 2 hari, BB-nya juga 2 hari kan. Nah di sini, ini kan dia masih level ke terakhir berapa berarti? 0, 1, 2 ya Pak ya. Nah ini level 2. Lalu setelah membuat AA dia butuh membuat BB kan. OO-nya berapa? OO-nya 2. Ini ya BB 1, oh BB-nya cuma 1. Nah di sini BB ini B. Nah, terus terakhir itu dia bikin OO. Nah, ini Pak, mungkin begini gambarnya. Kalau dibuat gancat itu maksudnya gini Pak, ditarik garis. Kan ada di PPT itu loh Pak. Kalau ini kan asumsi ya Pak ya, ini sebentar maksud saya begini. Itu kan untuk membuat AA itu kan 2 hari. Nah ini 2 hari untuk AA. BB juga 2 hari. Lalu yang untuk yang B saja itu kan 1 hari. Makanya di hari ketiga. Ini hari ketiga. Nah, OO3 itu hari yang kelima. Gitu. Nah berarti ini total waktu untuk yang dibutuhkan untuk membuat semua OO. Maksudnya begitu. Ini asumsinya kalau gancat tadi. Oh sorry, ini BB ya, B. Ya, B. Ini B, ini BB. Nah, ini Pak. Ini kan level paling bawah, naik lagi. Nah, jadi mulainya dari yang paling terakhir, kebalikannya malah. Mungkin ada yang ditanya dulu. Ini izin bertanya Bu. Jadi mohon izin untuk tanggal 17 berarti barang sudah delivery Bu ya maksudnya? Iya. Di tanggal 17 atau jadi selesai di tanggal 16 itu ngitungnya bagaimana? Apa Pak maksudnya ngitungnya? Jadi kan barang itu di soal 17 Agustus, pesanannya pada 17 Agustus berarti barang itu selesai tanggal 16 dikasihkan tanggal 17 atau tanggal 17 itu sudah masuk dalam? Kalau dituliskan deadline-nya tanggal 17, berarti kan ngomongnya paling akhir, Pak. Minimum. Nah, berarti kan kalau saya sih lebih cocoknya 16 itu ya di batas yang paling akhir. 17 ya pengiriman. Kan begitu. Kecuali kalau ada ketentuan lagi, Pak, di soal waktu mengirimnya berapa lama. Ini kan asumsinya kan ya kalau saya sih di 16 itu 17 baru ngirim. Karena kan kalau kita bilang membuatnya selesai tanggal 17 ya, Pak ya. Iya kalau misalnya iya kalau pengirimannya gitu. Memang banyak asumsi, tapi kalau menurut saya ya 16 itu batas paling terakhir. 16 17 mengirim gitu. Ibu. Tuh, Pak.
Nah, kalau ada ketentuan libur, Pak, misalnya besok kalau ada ketentuan libur, ya berarti Bapak harus molor lagi. Jadi Bapak harus tahu tanggalan mana yang merah gitu ya dari tanggalan soal itu. Misalnya kalau ini merah, ya berarti ini harusnya maju ya. Paham nggak? Ini misalnya tanggal merah gitu. Nah, kalau ini tanggal merah berarti bagaimana? Ya kondisinya ini harus dimundurkan lagi. Gitu. Alhamdulillah. Mungkin ada yang ditanya ya. Jadi kalau ini merah begini Pak, ini nggak bisa memproduksi. Nah, ini harus mundur satu lagi belakang. Nah, kebantangan ke belakangnya. Ini Pak. Ya, ini mundur gini loh Pak. Nah, sini. Baru kita membuat OO lagi gini. Misalnya, kalau ini tanggalnya merah. Begitu. Ada yang ditanya lagi Pak mungkin? Berarti untuk yang jumlah yang untuk kebutuhan berarti salah juga menjadi Bu, karena kami AA-nya 4 ini. AA-nya 4 mana Pak AA? Nah. Yang poin A Ibu. Total itu Ibu. Total ini. Oh ya, ini perlu ditambahkan ini berarti. Jadi kita membuatnya dari OO dan XX Pak. Nah, ini XX. Nah, kalau yang XX ya tetap aja kita butuh yang AA dan BB ya Pak ya. Ya, benar Pak. Jadi kita juga butuh A dan B, untuk membuat BB ini, BB. Gitu. Tapi ini kami jumlahnya salah Ibu, karena iya. Siap 4 karena itu. Ya, mungkin Bapak sudah tahu ya Pak ini. Ada yang ditanya dulu Pak dari sini. Ini hanya waktu dan ini aja ya, sudah ya, nggak ada lagi kan? Ya benar. Jumlah dan waktu itu, kan di bill of material. Apa Pak? Siap. Jadi itu untuk yang tadi baru yang OO ya Bu ya, OO Bu. Ini masih OO semua. Tadi yang kita kerjakan OO semua kan ini ya. Ya. Ini yang A OO, B OO, masih OO ya. Ini. Nah mungkin ada lagi Pak yang ditanya. Pak Jafar kemarin menemui misalnya di mana? Kami masih kurang paham sih benar Bu masalah itu Bu. Bingung yang di ini bill of material. Ya. Kalau ini tadi yang A nggak ada kesusahan kan Pak jumlahnya, yang OO. Tidak Bu, ya. Siap. Enggak kan ya Pak? Hanya tinggal mengalihkan Bu ya. Ya, tinggal mengalihkan. Ya. Nah yang XX juga begitu Pak, nanti juga tinggal mengalihkan. Cuman benar yang dibilang Pak Adil. Kan kalau untuk membuat BB bawahnya ini kan harus dipotong. Nah ini juga harus diganti. Harusnya tidak 4 tapi sama seperti yang ini 2. Ini. Jadi potongannya dari sini. Gitu. Nah, karena ini bikin yang XX. Nah, coba kita lihat lagi ya Pak ya. Kalau yang XX kan sama 50. Berarti kalau 50 ditarik dari mulai atas. Kalau jumlah kebutuhan itu kita melihat dari atas. BB-nya 2, maka dikalikan 2. Nah, ya ini kan dikalikan 2 kan. Nah, terus yang A sendiri dikalikan 1. A-nya kok 4, Pak? Nah, A-nya masih 1 dulu, Pak. Saran saya, ya Pak Adil ya. Paling bawah menjadi Bu. Oh, ini Bapak paling bawah. Ya. Oh, ini. Oh iya, yang paling bawah. Oke, kalau gitu. Nah, tapi yang ini sekarang kan itu kan untuk membuat A kan, A sendiri dan ini BB. Nah untuk ini kolomnya yang BB2 ini, BB itu kan ini A dan B, A dan B ini saya pindah dulu aja ya, satu aja dulu ya. Nah untuk membuat ini kan dia perlu A dan B, ya kan Pak, yang BB A itu 2 dan 2, nah begini, ini aja. Nah kalau ini kan 2 dan 2 itu kan kita dari BB. Ya berarti dikalikan dari BB-nya. Ini dikalikan dari BB-nya.
Bu dosen. Siap. Bu, itu di soal kan untuk ininya cuma BB dan A ya Bu ya. Ini kok ada penambahan yang A sama B lagi Bu ya? Iya, itu tadi yang dibilang Pak Adil itu tadi loh Pak. Ini kan soalnya begini, yang di crop ini. Ini ditambahi, itu kan karena ya ini tadi. Karena untuk membuat BB itu kita perlu A dan B. Oh, disamakan sama yang OOO itu Bu? Nah kan sama ini soalnya produknya. Ya. Gitu. Nah ini kan sama, jadi diturunkan dari bawahnya. Gitu. Nah, karena misalnya ini diturunkan dari bawahnya kan tetap Pak, kalau pengertian jumlah itu dari atas. Berapakah jumlah kebutuhan produk itu dari level 0. Dari level atas. Beda dengan waktu ya Pak, dari bawah. Waktu kan dari bawah. Kalau jumlah kebutuhan dari level 0. Nah, karena kebutuhan dari level 0 ya tadi Pak, XX-nya itu 50. Nah, ini kita lihat dulu BB dan A. BB dan A. Nah, ini level, ini kan 0 berarti ini level 1. Ini kan level 1 kondisinya ya Pak. Ini baru level 2. Nah, gitu. Kalau dikatakan ini saya tulis level. Level ya Pak. Nah, kalau yang ini jumlah kebutuhan. Biar total kebutuhan aja. Nah ini. Nah sama. Kalau levelnya ini kan 0. Nah kalau ini berarti kan level yang di bawahnya lagi. Ini BB dan A. BB itu kan perlu A dan B. A dan B kebutuhannya berapa? Nah ini punya Pak Adil ini salah Pak. Artinya 2 ikut di sebelahnya sama. Ini 2 dan 2. Nah 2 berarti itu menambahkan sendiri Bu ya? Iya, begitu. 2 dan 2 dituliskan di sini. 2 dan 2, kebutuhannya 2. Tapi dasarnya dari mana? Dasarnya dari BB, makanya perkaliannya dari BB. Itu Pak. Ya. Nah ini sama. Ini Bu, apakah nanti tiap soal seperti itu Bu? Apa untuk bagan ininya Bu? Bagan ya ini kan kemungkinan yang aneh-aneh begitu loh Pak. Ya Bu. Soalnya kadang kan kami bingung menganalisa soal Bu, paling gitu. Iya. Ya. Makanya tadi kami kebingungan di situ buat tambahan itu. Iya Pak. Nah, nanti disamakan Bu ya sama yang di OOO itu Bu ya. Ya. Ya nanti yang saya buat yang lebih mudah deh Pak untuk Bapak khusus. Siap ya Bu. Siap. Nah ini yang total itu berarti penjumlahan Pak, dijumlahkan antara yang OO sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi kalau ada bilangnya AA ya berarti hanya AA saja di atasnya. Kalau ada BB ya berarti harus dijumlahkan, BB ditambahin di sini. Gitu. Ini kayaknya sudah dijumlahkan ya dengan rumusnya. Nah yang A ini, nah yang A itu seluruh AA itu tadi Pak. Nah ini udah benar ya. Nih, seluruh AA. Nah yang B juga begitu, seluruh BB. Nah kalau ada rumusannya gini gampang seperti ini. Boleh izin Bu, izin bertanya Bu. Iya Pak. Ya berarti untuk di grafik berarti tetap 2, tetapi untuk dasar pengalinya berarti ke BB-nya berarti mungkin Ibu ya? Iya Pak. Siap. Semuanya kan begitu. Kayak Siap. ini. BB mengacu ke XX kan. Siap. Nah, yang ini yang di bawahnya ya mengacu di atasnya. Siap. Makanya yang dikatakan independennya itu yang paling atas. Paling atas independennya. Semua mengacu dari atasnya, naik ke atasnya. Kalau ada rantingnya, ini kan mengacu yang di bawah atasnya. Ini mengacu yang di atas. Makanya yang dibuat dasar dari bill of material itu untuk membuat satu produk Pak. Bukan berarti ini langsung dikalikan 2, enggak. Untuk membuat satu produk itu ya tinggal geser ini pindah. Begitu. Jadi kalau enggak perlu. Berarti untuk fungsi yang OOO itu ada yang salah berarti mungkin Ibu. Untuk yang ngitung AB-nya Ibu. Fungsi yang 100-nya itu, yang hasil perkaliannya itu 100 berarti. Harus ke BB. Oh, bukan, ya. Ini salah ini. Bukan ke 100 ini Pak.
Berarti ini, ya kan, ini dikalikan dari fungsi B. Siap. Ini juga, ini dikali fungsi B. Ya, Pak. Siap. Ya, Pak, mungkin gitu. Saya menjadi Bu, terima kasih Menjen. Ya. Ada yang ditanya lagi, Pak? Jadi kalau bill of material itu mengacu yang di atasnya ya, Pak ya. Mengacu yang di atasnya. Nah, ini saya lanjutkan lagi ya, Pak ya. A dan B ini saya anggap sudah selesai ya, Pak ya. Saya pindah ke nomor 3 ya, Pak. Baik, Bu. Nah, yang nomor 3 ini. Yang nomor 3 itu, ini soalnya ya, Pak ya, saya ikuti ya, Pak ya. Bila diketahui jumlah permintaan pada setiap, biaya simpan, biaya setup, dan lead time-nya adalah 1 bulan. Inventory-nya adalah 0. Nah, berarti inventory awalnya itu 0. Nah, disuruh menyelesaikan dengan menggunakan metode teknik lot for lot. Nah, kalau di lot for lot ini, nah, gross domestiknya ditulis Pak 1 sampai 12 ini. Ini saya anggap sudah benar ya. Lalu ya, on hand-nya 0. 0 di posisi ini. Nah, 0 masih di posisi ini. Lalu, nah, karena dia 0, nah ini pertanyaan kan disuruh lot. Lot lead time-nya 1. Nah, ini kalau disuruh ada permintaan 40, ya ini benar Pak. Dia harus mundur sebelumnya. Net requirement dituliskan sama Bapak, ya ini sudah benar. Net requirement itu kebutuhan awalnya 40. Kita anggapnya sama ya, ini tinggal di copy paste di bawahnya. Net requirement. Karena kenapa kok net requirement-nya sama? Karena inventory-nya itu 0 Pak. Inventory awalnya itu dia tidak ada. Makanya net requirement-nya ini dianggap sama. Nah, plan order receive ini biasanya dikaitkan dengan lot, tapi karena ini lotnya itu lot per lot, berarti ininya juga sama, gitu ya. Nah, plan order release itu kita lihat dari lead time-nya. Karena lead time-nya itu adalah 1 bulan, maka dia ditarik ke depan 1 bulan. Nah, ini sudah benar ini Pak. Ini. Kalau biaya Pak, disuruh menghitungkan biayanya, ya berarti Bapak tuliskan. Total biayanya itu adalah terkait dengan total biaya. Kalau lot for lot itu berarti biaya setup Pak. Ini. Karena dia biaya simpannya 0. Biaya setupnya 50. Bapak tinggal ngalikan ini dia bikin berapa kali? 12 kali kan? 12 kali ya, benar. 12 kali 50, 600. Gitu. Mungkin ada yang ditanya dulu lot for lot Pak. Lot for lot itu yang paling krusial itu kalau kita lihat itu inventory-nya Pak. Biasanya. Kalau ini kebetulan on hand-nya itu 0 di awal. Tapi kalau misalnya ada on hand, misalnya sebelumnya ini diketahui on hand 50 atau 10 atau berapapun ya, berarti di sini sudah mulai ada nilainya Pak. Itu. Ya, ada yang ditanya. Jadi di PD ini dasar awalnya itu dia sudah ada nilainya. Gitu. Nah, berarti tinggal membuat aja. Tapi kalau ini kebetulan 0 ya berarti tinggal copy paste aja. Lebih mudah. Cintanya Bu. Ya Pak. Untuk misalnya tadi di on hand-nya inventory-nya ada sekian jumlahnya. Untuk biaya simpannya itu dimulai dari dasarnya itu atau dari periode pertama Bu? Demikian. Kalau itu ya berarti ya tetap Pak. Kan berarti ada biaya simpannya. Baik, kalau ya dari sebelum periode sudah masuk biaya Bu ya? Ya, berarti mulai dari PD-nya ini dia sudah terinclude. Nah, kalau di EOG ini ya, kalau ya lanjutkan EOG-nya berapa ini harus dihitung Pak. Kalau kemarin kan ada rumusnya itu ya, EOG itu rumusnya itu, saya ikuti ya, yang rumusnya ini 530 itu kalau nggak salah dari total dulu, di rata-rata Pak. Nah, jadi kita harus melihat demand rata-rata setiap minggu kalau nggak salah. Nah, demand rata-rata setiap minggu ya berarti Bapak harus mentotal ini. Kalau dituliskan lebih mudahnya gini, demand rata-rata. Nah,
Berarti apa? Average Pak itu ngambilnya. Average dari semua. Nah ini. Ya kan 44,16. 44 mungkin bisa dibulatkan. Nah EOQ-nya itu dapatnya. Siap, mohon maaf kami susah nulis rumusnya menjadi Bu. Oh gitu. Nah biasanya lebih mudahnya ini Pak, ngambil di atasnya dulu. Nggak apa-apa. Bentar, mana sih rumusnya? Saya juga buka dulu ini. Bentar Pak. Akar 2 CS per H itu mungkin. Itu MRT ya kalau nggak salah ya. Bentar Pak, saya buka. Untuk hasil aslinya 46,9 jadi. Nah itu bisa Pak, Bapak ikut naikkan atas atau diturunkan ke bawah. 46,9. Siap, 46,90. Kalau itu ya bisa dijadikan 47 berarti ya Pak ya. Siap. Nah ini PPT-nya muncul kan ya Pak? Muncul Bu. Nah ini kan akar itu berarti square kan Pak. 2DRC mungkin Bapak bisa tuliskan 2DRC begitu dulu, terus HC ngerjakannya 2DRC HC juga gitu. Jadi kalau misalnya susah itu saya biasanya lebih mudah gitu, jadi bisa tahu ini kan EOQ ya Pak. Untuk biaya EOQ itu ada 2 kan, ini kan ada 2D RC gitu kan. Lalu yang komponen yang berikutnya itu ada HC gitu kan. Nah 2D holding cost-nya berapa tadi? Holding cost-nya itu 2 kan setiap bulan, $2. Nah 2DRC ya berarti sama dengan 2 kali D dinin rata-rata kan. Dinin rata-rata itu 44 tadi. Nah 2D kali RC mana ya? 2 kali D dikali RC. RC nya berapa Pak? Di order cost-nya itu 50 ya kalau nggak salah. 50. Nah 50. Nah, gitu. Nah terus habis itu baru EOQ-nya itu berarti kan ini kan sama dengan SQRT Pak, square. SQRT itu akar kan. SQRT dari dalam kurung. Nah pembaginya belum juga. Bentar, ini kita bikin dulu aja. EOQ-nya itu kan ini dibagi kan sama dengan ini dibagi ini. Nah terus sama dengan berarti SQRT dalam kurung ini ya benar. Nah ini 46,99 ya benar Bapak tadi. Nah kalau mau dibulatkan ininya berarti di gini kan Pak, ya dinaikkan ini di ini atas bawah ini loh Pak. Nah 47. Jadi EOQ-nya ya nanti Bapak blok aja, kita bermain warna aja Pak. Nah ini kita yang jadi acuan gitu. Kalau Bapak tulis di sini aja, insya Allah bisa tahu lah Pak maksudnya ini Bapak ngambilnya dari. Nah kalau 47, nah ini setiap order kan 47. Nah kita lihat dulu. Nah ini awalnya 40, kan dia posisinya kan 0, maka kita harus pesan kan di sini 47. Nah 47 kita pesan, nah nanti ini NR-nya berapa Pak? Net requirement-nya 47. Ya, jadi kan tadi kan ada kebutuhan 47 ya, maka ini 47 juga gitu. Plan order receipt-nya sama 47. Nah kan kalau dia bentuknya load for load baru nanti beda, ini 47 sama. Nah lalu order release karena lead time ini bukan begini Pak, ini tidak, ini 0 ya, 0 dulu ini. Nah release itu menentukannya dari lead time-nya Pak, mundur ke belakang begini.
Jadi pesan 47 nanti dia datang. On hand-nya jadi sisa 7 gitu. Nah, kalau dia 50 kan nggak bisa lagi. Ya berarti kita harus pesan lagi. Gitu. Kalau nggak salah bukan di sini, SR itu apa ya singkatannya? Schedule receive ya. Schedule receive itu biasanya dia 0 Mas Ian, nggak pakai kalau schedule receive itu. Nah, on hand inventory itu dapatnya adalah dari ini biru Pak ini. On hand, nah requirement-nya ini 47 ini. Nah, on hand-nya itu berarti ini dikurangi dari gross requirement. Ini 7. Gitu. Nah, kalau untuk membuat ini berarti bagaimana? Sama, kan kita kalau order itu harus 47, padahal kita ini ada 7, tetap sama 47 juga. Nah, ininya ditarik sama Pak, rumusannya. Bukan ini, 47 bukan gini ya, sorry. Ini kan berarti 47 ditambah 7. Nah, 4, masih bisa Pak. Gitu. Lalu di sini 47 untuk butuhnya. Nah, ini mundur ke belakang Pak 47. Ini saya hapus dulu ya, biar nggak bingung bentar. Nah, ini. Ada yang ditanya dulu Pak dari ini. Nah, nanti awas ini yang hati-hati saat kita itu butuh yang 60. 60 ini nggak bisa menuhi. Coba kalau Bapak lihat, kita beli 47, on hand-nya 4, itu kan berarti ditambah cuma 51 kan. Padahal permintaannya 60. Nah, berarti kita harus punya 2. Net requirement-nya itu berarti berapa? Net requirement-nya itu kan butuhnya 60. Ya kan? 56. Nah, net requirement-nya itu, sorry, ini bukan begini ya. Net requirement itu jumlah kebutuhannya. Jadi kalau jumlah kebutuhannya itu kita ngelihatnya itu dari ini tadi. 50 ini, sorry Pak. 50 dikurangi 7. Nah, ini kan kebutuhannya 43. Kita kan butuhnya 43. Plan order list-nya 47, maka di sini jawabannya 47 dikurangi 43. Tuh, sama ini juga gitu. Net requirement-nya itu ngambilnya tadi apa? Nah, sini. Ambilnya 40, ini tetap 47. Nah, berarti ini harusnya 7 ya. Nah, ya. Net requirement-nya itu diambil tadi Pak. Nilainya berapa yang dibutuhkan? 40. Maka kita perlu bikin berapa? 47. Sisanya kan 47 dikurangi 47. Nah, plan order list itu narik ke belakang 1 hari. Gitu. Nah, ini juga sama. Kebutuhannya berapa? Kita lihat dulu. Kebutuhannya itu 50 Pak. Ini 50 dikurangi 7 kebutuhannya. Maka sisanya adalah 43. Nah, 43 itu sisanya, berarti kita bisa bikin ya 47. Iya, bisa bikin 47. Sisanya 47 dikurangi 43 itu 4. Gitu, Pak. Yang ini, nah ini hati-hati. Kebutuhannya berapa? Kebutuhannya itu 60 ini kan. Dikurangi yang persediaan di gudang 4. Nah, sisanya 56. Bisa nggak kita memenuhi 47? Nggak bisa. Ya, ngerti nggak bisa. Karena kita perlu 2 lot, Pak. Nah, maka kita harus menyediakan 2 lot. Ini dikali 2. Gitu. Dikalikan 2. Kali 2 lot. Yang ini dapatnya berapa? 96 dikurangi jadi 56. Gitu. Ini yang hati-hati. Lalu bikinnya ya lot ke ini. Mungkin ada yang ditanyakan dulu. Jadi kita harus melihat kebutuhan net requirement NR ini. Net requirement itu berapa? Kebutuhan net requirement itu didasarkan dari
jumlah kebutuhan dan kita melihat on hand-nya itu berapa. Lalu melihat on hand Pak, on hand ke belakang. Mohon izin Ibu, izin bertanya izin. Ya. Izin untuk yang EOQ-nya itu kan tadi 46, sekian gitu. Karena kan ini kalau bentuk barang kan mungkin kalau di pikiran kami izin Ibu, itu barang terakhir itu tidak sempurna. Jadi harus pembulatannya ke bawah. Itu apakah bagaimana nanti? Kalau ini kan kebutuhan Pak. Jadi EOQ itu kan menangkap kebutuhan yang perlu untuk dibuat. Nah, yang perlu dibuat itu kan kalau ini kan 46,99. Nah, yang perlu dibuat kalau saya sih menurut saya lebih enak dibesarkan. Kan yang perlu Pak, yang perlu untuk dibuat. Siap. Lebih besar menurut saya. Siap, siap izin. Nah, kalau ini tadi Pak kategori, kalau misalnya kita memaksa EOQ-nya itu jadi 47, ini ya Pak ya. Nah, jadi plan order receipt itu tujuannya adalah untuk mengcapture kita. Apakah kita perlu membuat 1 lot atau 2 lot? Itu penting. Ya, berarti menggandakan produksi menjadi Bu. Iya, Pak. Ada yang ditanya Pak, mungkin Pak dari sini. Izin Ibu, izin bertanya. Iya Pak. Untuk menghitung biaya simpan berarti setiap kolom terisi di on hand itu berarti dihitung itu ya? Iya Pak. Siap. Bentar Pak ya. Ya Pak, mungkin ada apa Pak tadi Pak? Mohon maaf Pak Adrian. Halo Pak Brian. Siap Ibu. Tadi apa Pak? Saya kurang Siap Ibu. Untuk menghitung biaya simpan Ibu, berarti cara menghitungnya setiap ini kolom yang terisi di on hand itu Bu. Iya belum Pak. Ya nanti Pak. Ini saya kan kita belum menyelesaikan yang ini ya Pak ya. Yang apa? Ini nah nanti baru biaya itu yang paling akhir Pak. Siap. Jadi Bapak harus mengisi semua kolom ini dulu Pak. Setelah itu baru kita menghitung biaya. Tenang dulu. Ini ada yang ditanyakan nggak Pak ini dulu? Kenapa kok kita butuh 2 lot? Kenapa kok kita butuh 1 lot? Itu penting juga. Jadi kadang-kadang itu miss-nya begitu. Ini kan kita lihatnya satu persatu dulu kan untuk melihatnya. Mungkin Pak Jamal ada yang ditanya. Mungkin biasanya Pak Jafar kok Pak Jamal. Iya Pak, ada yang ditanya dulu Pak. Atau tersesat Pak? Ya. Tersesat di mana Pak? Yang pertama atau yang kedua ini? Ya Bu. Jangan sungkan loh Pak, ini beneran loh Pak. Ini kan kita sama-sama belajar. Nah, benar. Kalau di ini tuh tujuannya ya Pak sebenarnya. Kalau menurut saya itu kita belajar untuk bukan menghafal rumusan itu enggak. Kalau di BBC ini enggak, tapi cuman mengenali apa ya, memahami logika aja, logika berpikir dari konsep ini. Nah ini kan sebenarnya kan untuk konsep awal ya Pak ya. Kalau mungkin Bapak besok di apapun dia sebenarnya kan juga punya logika, tapi mungkin beda maksudnya. Nah, cuman begitu. Kalau ada persediaan itu dikaitkan biasanya dengan kebutuhan dan juga yang ada di gudang, kan begitu kaitannya. Yang ada di gudang berapa, kebutuhan kita berapa, baru kita bisa membuat. Kira-kira saya bikin berapa ya? Nah itu, yang dibikin itu di plan order receipt ini loh Pak. Ini adalah yang membuat. Net requirement itu berapa butuhnya, gitu. Masih berapa butuhnya. Karena kenapa butuhnya itu berapa dikaitkan dengan lotnya tadi. Maksudnya. Nah ini contoh misalnya lagi ya Pak ya. Ini kan berarti 94 sudah. Nah sekarang yang ini
kebutuhannya ada 40. Pertanyaannya, Pak, lalu kita ke kebutuhan net requirement. Kalau ada permintaan 40, itu saya bikin berapa di sini? Pertanyaannya. Tidak mem- Bikin berapa? 1 lot atau 2 lot? tidak membuat. Kenapa, Pak? Kok tidak membuat? Masih karena membuat nih 1 lot mungkin. Iya, membuatnya 1 lot, Pak. Berarti kan ini kita butuhnya itu kurang berapa? Ini dituliskan. Ini kan, ini kan berarti, nah ini kan berarti kurangnya berarti berapa, Pak? 40 dikurangi, ya. Nah, itu kan kurangnya 2, maka kita butuh 1 lot aja. Gitu. Butuh 1 lot aja. Nah, sisanya berapa? Berarti kan di sini. Nah, itu. 40. Nah, ini juga bisa sebenarnya, Pak, kalau kita coba bisa tarik gitu ya, Pak ya. Bisa. Nah, ini kan. Butuhnya berapa kan ini bisa langsung ditarik. Kalau kebutuhan requirement ini bisa ditarik. Nah, nanti kita tinggal lihat line order receive-nya berapa. Kan ini butuh 5, berarti kita masih bisa 47 lagi. Ini 80, berarti bagaimana? Nggak bisa, ini harus dihitung dulu ya, saya lupa. Net requirement-nya narik satu-satu. Nah, ini berarti kan sisanya 42. Kurangnya net requirement ini berarti berapa? Nah, 38. Perlu membuat? Iya, perlu membuat kan, gitu kan ya, Pak. Nah, ini berarti ditarik lagi. Ini kayaknya juga ya gratis. Nah, ini butuhnya kan kurang 11, berarti ini kurang 47. Nah, ini yang hati-hati itu di sini ya. Ini nanti net order requirement-nya itu, ini 93, ininya 40, nanti berapa? Nah, ini tuh berarti kondisinya kelebihan, Pak, malahan. Ini nah, Kok bikin Bu? ini. Nah, kalau yang minus ini kayaknya dia sudah kelihatan. Nah, ini sudah kelebihan. Berarti ini 0 dulu. Nah, ini kan dia bisa. Nggak perlu membuat. 20 dikurangi 36 ini kan bisa ya, Pak ya. Nah, ini berarti 16. Ya kan lebih banyak net requirement-nya, berarti dibalik ini rumusnya. 36 dikurangi 20. Nah, 16. Nah, yang ini berarti bagaimana? 0 ininya. Di sini kan berarti sisanya ya, Pak ya, harusnya. Ini dikurangi ini. Nah, 20. Oh, salah ini. Net requirement-nya itu 20. Kan tadi kan dia butuhnya kan cuma ini kan. 20 terus ini dikurangi. Nah, benar 16. Benar. Terus ini sisanya kan 16. Ya kan, sisanya 16, maka yang di sini 40, berarti kita harus membuat, Pak. Nah, membuat 1, ya kan. Net requirement-nya berarti berapa kebutuhannya? Ini, kebutuhannya sisanya berapa? 16. 40 dikurangi 16. Ini 24. Maka sisanya ini dikurangi ini. 3 berarti kurang berapa? 30 dikurangi 237 kalau nggak salah. Nah, tapi ini sama 47 ya, ditarik lagi. Satu-satu, Pak, ini memang, Pak. 47, ini kan sisanya 40, berarti bikinnya 1 lagi. Berarti Pak, berarti ini tinggal copy. Nah, sudah nih dari sini nih. Mungkin ada yang ditanya dulu, Pak.
Nah, kalau tadi yang ditanya Pak Brian, itu biasanya lebih enak dikomposisikan Pak dari sisi biaya. Jadi kalau yang biaya itu ini, tadi kan ada biaya terkait dengan inventory ya, inventory, dan ada biaya setup ya. Nah, Pak lihat kalau di sini kalau plan order rilisnya itu ada ya berarti dia ada setup. Setupnya tadi berapa? 50. Jadi kalau ordernya gitu. Ditarik aja. Nanti tinggal dinaikkan. Nah, udah. Biaya inventory-nya berapa, Pak? 2 unit kan per bulan. Jadi ya 2 dikalikan inventory on hand itu ini Pak, 0 ini kan. Ini udah ya benar. Maka total biaya itu Bapak tinggal tambahkan aja. Ini ditambah ini. Sudah Pak. Total seluruhnya. Nah, berarti M sum ya. Oh, sorry. Nah, gini Pak. Nah, ini kalau biayanya ya Bapak bisa inputkan EOQ sama yang lot for lot itu lebih murah yang lot for lot gitu. Mungkin ada yang ditanya dulu Pak dari sini. Ini nanti saya bagi juga. Ada yang ditanyakan. Jadi kalau ngisi plan ordernya ini harus memang telaten ya Pak ya, 1 per 1 begitu untuk isinya. Cintanya Bu, untuk lotnya berarti tidak ditentukan Bu ya, maksudnya EOQ itu berarti satu lot itu berarti Bu? Iya Pak, kalau EOQ-nya itu kan maksudnya EOQ-nya itu kan pesan ya Pak, kali pesan itu kita pesannya berapa, pertanyaannya kan gitu. Tapi kita nanti butuh berapa lot baru itu menyesuaikan di net requirement ini, net requirement itu kebutuhan NR ini loh. Saya kasih note ya Pak ya. NR itu sama dengan net requirement. Requirement. Nah, jadi ketentuan plan order receive ini. Tulis di sini. Nah, ketentuan dari plan order receive itu ditentukan dari net requirement. Plan order receive adalah dari NR, net requirement. Nah, NR gitu maksudnya. Nah, kalau NR-nya itu jadi gini Pak, kalau NR-nya itu melebihi dari EOQ kita, maka kita harus 2 kali lot gitu. Kalau NR melebihi, ini saya tulis ya, lebih dari lebih dari EOQ, dan nilai EOQ, maka kita perlu membuat 2 atau 3 lot menyebutnya. Ini saya tulis di sininya untuk notnya gitu. Nah, net requirement ini biasanya saya membuat inputan itu dari 2. Net requirement itu adalah dari berapakah kebutuhannya ini. Nah, ini on hand dikurangi dari gross requirement. Nah, atau kebalikannya Pak. Gross requirement dikurangi on hand. Nah, maksudnya begini Pak. Kalau on hand kita itu lebih banyak, maka kita bisa nuliskan on hand dikurangi dengan gross requirement. Tapi kalau gross requirement kita itu lebih banyak dibandingkan on hand, ya kan ditulis juga.
Jadi artinya dia biar nggak ternilai minus gitu loh Pak. Ini kerja zaman. Bu Putri mana? Iya. Iya. Gitu maksudnya Pak. Jadi kan kita harus analisa dulu on hand-nya itu lebih besar dari gross requirement enggak. Kalau gross requirement-nya itu lebih besar daripada on hand, maka kita, nah ini nanti saya tulis lagi ya Pak ya, saya tulis lagi di sini ya, biar Bapak lebih paham juga. Bila on hand-nya itu lebih besar daripada gross GR saya bilangnya ya Pak ya, gross requirement, maka tidak perlu untuk membuat. Nah, ini berarti di NR tidak perlu membuat maksudnya tidak perlu membuat angka gitu loh, nggak dituliskan di angkanya. NR-nya itu 0. Nah, RS sama dengan 0. Nah, ini contohnya kayak di periode ke ini Mbak. Periode ke-7 8. Nah, coba Bapak lihat. Nah, benar. Ini periode 8. Land order receipt-nya itu apa ini namanya on hand-nya itu lebih besar. On hand-nya 7 ya Pak. On hand-nya itu lebih besar. Maka ini periode 7 Pak, maaf. Periode 7. Ya, nah ini loh, otomatis kan land order rilisnya itu 0. Maka nah ini yang fungsi yang terlepas dari ini ya, yang ada kan 0 sama yang ini periode sebelah. Apa periode sebelah? Nah, ini mungkin yang perlu diperhatikan, Pak. Gitu. Itu ya, Pak. Ada yang ditanyakan? Ini sudah saya tulis lengkap. Net requirement rumusnya bagaimana? Kalau plan order receive itu, nah ini tergantung pada EOQ dan jumlah kebutuhannya tadi. Ini. Bentar, Pak. Oh 8 berarti ya. Maaf periode 8 ini. Ini tuh Pak. Nah ini coba yang nomor 4 ya Pak ya. Kita lanjut lagi ya. Atau mungkin ada yang ditanyakan. Kalau ini kan tadi biaya-biayanya dia hanya biaya setup aja, inventory-nya 0, makanya ini di blok, nggak pakai yang di periode yang A. Gitu. Nah ini kita coba yang nomor 4 dulu Pak. Izin bertanya Bu. Oh iya Pak. Sebelumnya untuk nomor 3. Tadi kan ada beberapa periode Bu yang lotnya ada yang 1, ada yang 2 Bu. Itu apakah berpengaruh Bu? Lot 1, lot 2 atau lot 3 itu mempengaruhi biaya produksi kah atau apa gitu? Oh enggak. Kalau biaya enggak Pak. Kan kalau jumlah lotnya itu enggak. Gitu. Cuman pemesanan biaya setup itu untuk 1 kali pesan atau 2 kali pesanan itu maksudnya di setiap masing-masing periode. Enggak pengaruh. Kalau kita ini contohnya ya Pak ya. Ini yang terkait dengan lotnya itu 2. Ini lotnya 2. Kenapa kok lotnya 2? Karena kalau Bapak lihat di sini kan, on hand-nya itu 7. Ya kan?
hand-nya itu 7, terus mintanya itu 50 kan ini. Nah, berarti butuhnya itu 43. Kalau yang di posisi ini itu kenapa kok 47? Sorry Pak, 90 ini kan dapat dari ini ya. Sorry, ini bukan ngambilnya dari sini nih. Novel aja. Nah, ini 94. Kalau yang rilis itu terkait dengan jadwal, berarti kan lihatnya dari sini. Nah, ini lotnya 2. Kenapa lotnya 2? Karena net requirement-nya itu melebihi dari EOG-nya. Kalau kita bikin 47 masih kekurangan. Orang dia butuhnya itu adalah 56. Gitu. Apa yang ditanyakan, saya tulis ini. Ada 2 lot. Gitu kan? Karena NR-nya itu lebih dari EOG. Dalam kurung ya, 56 lebih besar daripada 46. Maka perlu 2 lot. Betul, Pak? Ada yang ditanya? Izin bertanya, Ibu. Ya. Untuk sekilas, tadi soal ini kan perbandingan mana metode yang lebih baik antara lot for lot dan EOG. Nah, kemudian kalau kami lihat sekilas, Ibu, EOG sendiri pasti ada biaya simpannya, Ibu. Jadi, bila mana metode EOG sendiri itu lebih baik daripada lot for lot? Kalau ini, Pak, biaya simpan itu biaya inventory. Siap, maksud kami sekilas untuk EOG kan ada biaya simpan, sedangkan lot for lot tidak ada biaya simpan, Ibu. Jadi otomatis sekilas, Bu, biayanya lebih murah lot for lot. Nah, jadi kapan atau bila mana metode EOG ini lebih baik daripada lot for lot? Lebih baik dari lot for lot. Lebih murah biayanya maksudnya, Ibu. Lebih murah. Kalau lebih murah seharusnya semua dicoba, Pak. Ini BPT-nya ini. Ini kan banyak, Pak. Nah, kemarin kan saya nerangkan itu cuma 5 ini, Mas Ian. Ini kan sampai less unit cost itu, menggunakan metode simulasi. Nah, mungkin bisa jadi ini, gitu. Tapi kan kita cuman yang dibandingkan di soal tadi kan cuma 2, gitu. Mungkin deh, Pak. Ini kan kita juga masih nyoba, nggak tahu lagi. Siap, Ibu. Siap. Jadi ya memang dasar pertimbangan bagus atau tidak itu nggak bisa dasar logika, tapi dibuktikan. Biasanya kan orang itu nggak mau kan. Masih kan nggak dengan pernyataan yang kemarin. Model peramalan yang kita gunakan itu bukan dari intuisi, tapi dibuktikan dengan data kuantitatif. Orang itu percaya kan ya Pak, kalau misalnya ada buktinya. Nah buktinya itu ditunjukkan dari apa ya, dari nilai perhitungan ini. Gitu. Semua orang ya memang sekarang itu kan banyak yang seolah-olah kan kadang-kadang meramal atau pihak expert gitu ya, expert. Kita bilangnya ngomongnya expert, tapi sebenarnya itu semua kan bisa dituliskan ke dalam bentuk numerik gitu kan. Makanya kan kalau ya ada kan kadang di TA itu ya Pak ya, pendekatan-pendekatan yang digunakan dasar ilmu kualitatif itu kita bentuk seperti ordering. Makanya kadang-kadang kalau mungkin ini terlepas dari ini ya Pak. Bentuk intuisi itu akhirnya kita bentuk datanya itu order. Mungkin kalau Bapak bilang 1, 2, 3 itu loh Pak. Skala Likert itu. Nah, itu pendekatannya adalah kita mengenali ini apa bagus atau tidak, jelek atau tidak. Itu kan seperti preferensi dari setiap orang kan. Bagus atau tidak. Nah, bentuk preferensi bagus tidak itu kita tetap Pak di statistik itu kita tuliskan. Yang dikatakan bagus bila apa gitu. Artinya kembali lagi ke ilmu pengetahuan itu dasarnya tetap kita harus membuktikan bahwa dikatakan baik buruknya itu kita punya measurement ukuran yang jelas itu. Jadi bukan hanya kita bilang bagus tapi tidak ada alat ukurnya. Nah itu yang salah. Mungkin banyak nanti di kalau Bapak terkait dengan TA itu ya alat ukur skala Likert itu pasti nanti dibutuhkan. Mungkin kalau TA-nya terkait dengan yang kualitatif pengukuran atau penilaian kinerja atau yang terkait dengan kita pergi ke ekspor menanyakan pihak ekspor, nah itu pasti pakai.
Nah, kalau dasar pertimbangan yang ada di soal ini, Pak, memang kan kita juga nggak bilang dasarnya mana yang dipilih. Nah, itu kan kita pakai dasar bahwa harga yang total biaya yang didasarkan kita di dalam pengambilan keputusan. Ya kan, kalau mengarah ke tujuan, kembali lagi, yang didasarkan pada tujuan kita apa? Apakah biaya yang murah atau mungkin terkait dengan yang komponen yang lainnya, kedekatan kita dengan supplier atau apa. Nah, itu beda lagi. Kalau yang didasarkan ini memang dasar kuantitatif yang jelas. Gitu. Mungkin ada pertimbangan lagi, Pak, yang ditanyakan. Begitu ya, Pak ya. Saya kembali lagi ke Excel-nya yang tadi. Siap Ibu, terima kasih. Nah, ini kalau di sini disuruh membuat MRP pada masing-masing produk. Nah, ini. Kalau kita suruh membuat MRP, maka dasarnya adalah kita melihat level yang paling 0, Pak. Level 0 dulu. Nah, jadi kalau kita lihat level 0 itu adalah yang AA dan BB. Nah, kita mulai dulu yang AA dan BB, yang AB ini. On hand-nya kan 10. Nah, ini ditulis dulu. A itu mintanya periode 50 periode 6. Ini lebih mudah kayaknya ya. 50 periode 6. Nah, ini di sini. 50 periode 6 dituliskan. Maka kebutuhannya, nah ini 40, kebutuhannya 40 misalnya. Nah, ini tergantung lead time. Lead time-nya 3 kan. 1, 2, 3. Nah, benar. Maka sudah benar. Nah, yang BB sudah, yang AA 50 periode 8. Periode 6. Tadi 8 ya, 6 sekarang. Nah, 50 periode 6 dulu. Nah, ini kan ada 2 kayaknya tadi. Nah, kita coba satu-satu dulu, 50. Oke. Lalu lagi ada, oh ya ini kan dari inputan ya, A dan B. A dan B ini Pak. A dan B itu, nah kita bisa pakai B dulu ya Pak ya, karena kan ini yang paling independen, karena A-nya ini kan dia tergantung, kita lihat B dulu. B dulu. Nah, B itu dasarnya dari ini terakhir. Nah, benar Pak, ini 40 udah ditulis. Sama B itu ada lagi lah. Oh iya, dari sini ya Pak ya, dari sini. Nah, itu belum. Oke. Ini yang periode sini, yang kuning ya Pak. Nah, yang AA itu tadi, kita lihat dari AA itu butuhnya 50 periode ke-6. 6, dan ini 8. Oh ya, dari sini kan karena AA itu. Karena dia butuh 2 AA. Ya benar, 80. Benar Pak. Gross requirement dimasukkan, 30 dikurangi ini, ya benar 50. Nah, ini sudah benar ini, Pak. Ya. Yang A tinggal mengalir ya, Pak ya. Kan kalau yang A itu kan dia ngambilnya dari yang atas ini. Dari yang AA dan ada 2 kan AA-nya. Yang A itu dapatnya dari AA aja, benar AA aja. Makanya 2. Nah, ini benar-benar ini 160 dikurangi ini net requirement-nya berapa, Pak? Nah, ini salah ini, Pak. 160 dikurangi 20 kan harusnya. Nah, 140 ini benar. Nah, 0, nah, terus 100 ya benar, Pak. Ini benar di sini. Oke. Nah, udah yang ditanyakan mungkin Pak dari sini. Ini sudah benar ini. Cuman memang ya semuanya butuh telaten semuanya ya Pak ya untuk ininya. Butuh teliti, Bu. Iya memang lamanya. Tapi kalau Bapak coba ini tadi 2 jam masih kurang lama waktunya atau bagaimana? Kurang sekali menjadi Bu, kami 1 malam. 1 malam ini Pak. Jadi agak rumit di EOQ-nya itu, Bu. Oh, EOG-nya ya Pak. Ya.
Iya Pak, memang rada rumit tadi ya. Nanti kita saya juga pertimbangkan. Mungkin periodenya tadi terlalu panjang kalau 10, kalau 5 harusnya bisa lah Pak, 5 atau 6 gitu ya, cuman sedikit lebih sedikit ininya. Nah, mungkin gitu Pak, ada yang ditanyakan Pak. Nanti tetap sama Pak. Saya ngirimkan ke jurusan, nanti mungkin Bapak bisa dikasih kertas atau mungkin nanti saya ngirim terkait dengan soalnya pada waktu hari H itu. Gitu. Jadi nanti Bapak bisa kerjakan melalui Excel gitu sama di setiap nomornya. Kalau nomornya itu apa? Ya. Oh iya. Mungkin ada yang ditanya dulu Pak. Iya. Ada yang ditanya dulu? Bentar ya, dulu deh. Ini. Ada lagi Pak yang ditanya. Mungkin sekian dulu ya Pak ya. Mungkin kita bisa bertemu ya, semoga kita bisa bertemu lagi Pak. Untuk yang di semester depan saya mohon maaf bila ada salah. Untuk yang materi ini nanti saya bagi juga aja ya Pak ya di grup itu ya Pak ya setelah direvisi. Jadi nanti Bapak bisa baca kembali yang hasil, mungkin salah satu tadi yang saya ambilkan punya Pak Adil karena lebih mudah untuk ngamati yang di Excel-nya. Nanti saya kirim Pak yang di ini. Terima kasih ya Pak ya untuk kesempatannya. Saya mohon maaf untuk semester ini bila kurang berkenan atau apa di hati Bapak semuanya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu, sama-sama Bu. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih, Nanti Bu, kalau sama-sama. ya terima kasih ya Pak ya. Terima kasih Ibu. Ya.